channel saya yang pasti channel Alpha Reaction ya guys. Channel yang selalu memberikan hiburan kepada Anda semuanya, baik yang ada di rumah, di kantor, di sawah, di ladang, di jalan maupun dimanapun Anda berada ya guys. Dan saya doakan para Leslar, para Selvita lover selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ya guys. Amin amin ya rabbal alamin ya guys. Oke ya guys, kali ini saya akan mereaction dari video yaitu curhatan dari seorang istri kepada suami, yaitu seorang Dedek Lesti ya guys. Bagaimana perjalanan masa lalunya ya guys, yaitu nggak nyangka kisah masa lalu istri gue sesedih ini ya guys. Jadi mungkin setelah menikah Dedek Lesti curhat atau bercerita masa lalunya, gimana dia memulai karirnya dari bawah, dari kehidupan masa lalunya yang mungkin sederhana sampai sekarang yang menjadi artis tenar dan kehidupan mewah ya guys. Dan ini saya ambil dari channel seorang Rizky Bilar, dari kakak Bilar ya guys channelnya. Ya udah, yuk langsung kita lihat bagaimana curhatan dari seorang Dedek Lesti kepada kakak Bilar ya guys. Cekidot. Desa di daerah gimana ya, memang mereka ya begini lah, mereka kesederhanannya, terus kekeluargaannya. Terus tadi gue lihat juga pas di jalan Dedek selalu negur siapapun gitu ya. Itu kan seru, nggak mungkin dong. Itu ya nggak mungkin gue lakukan di rumah gue dong, nggak mungkin dong gue. Ya beginilah kehidupan di desa ya guys. Ini kan di Cianjur, soal Dedek Lesti kan berasal dari seorang Cianjur ya guys. Jadi kehidupan di kota itu memang gotong royongnya sangat kental sekali ya guys. Beda di kehidupan di kota ya guys, yang mungkin tergolong individual ya guys. Kalau masalah sosial itu kehidupan di desa sangat kental sekali ya guys. Apalagi seperti tadi ya guys, Dedek Lesti kalau lewat selalu memanggil, menganggap Pak, Bu, ya itulah kehidupan di desa ya guys. Sangat, kalau tidak seperti itu pasti nanti dibilangnya sombong ya guys. Di sini pengantin baru masih terlihat wajah yang berseri-seri ya guys. Bentar, Bang Jali. Bang Jali. Aris, ini masih bisa di kampung-kampung kan? Nah iya, rasanya kan ya intinya seru sih. Banyak hal yang nggak kita dapat di kota, tapi banyak sesuatu yang unik lah. Iya kayak tadi kita bisa-bisanya kita nih beli durian nih, tapi kita berhenti mobil kita di tengah jalan, bukan di pinggir jalan, di tengah jalan. Emang begitu. Nyalehan apa nyalah. Wah, durian guys, kesukaan gue guys. Apa jadi gotong royong, kalau misalkan ada yang begitu teh ditungguin dulu, dibantuin gitu. Udah senggol bacok. Ya begitulah kalau di Jakarta ya, senggol bacok ya guys kalau kita berhenti di tengah jalan seperti itu ya guys. Jadi kalau di desa ya gotong royongnya sangat kental ya guys. Itulah enaknya hidup di desa ya guys. Lihat rukun, gotong royongnya tinggi sekali ya guys. Apabila tetangga lagi repot, kita gotong royong membantu guys. Jakarta ya mungkin karena kehidupan Jakarta kan udah individual ya. Iya, beragam suku. Dan mereka juga punya kepentingan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau di sini kan memang tingkat solidaritasnya lebih tinggi. Ya betul, solidaritasnya tinggi. Ini udah diperbaiki. Tapi rusak lagi. Makanya kamu jangan lewat. Kan sedikit-sedikit. Jalannya seperti lama-lama jadi bukit. Dikit-dikit lamanya jadi ya itulah jalan di desa ya guys. Banyak yang berlubang-lubang, tapi asik. Ini alhamdulillah perkembangannya. Alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Emang siapa yang membuatnya sekarang? Pak Herman. Ada niat kamu menggantikan beliau? Kakak bisa aja guys bercandanya guys. Dedek suruh gantiin Pak Herman Bupati ya guys. Ya kita doakan. Diizinkan? Diizinkan. Sekarang depan kamera diizinin. Sayang, nanti jangan ini. Manja banget ya guys. Lagi bahagia-bahagianya pengantin baru ini guys.
gitu. Enggak. Kakak mah apapun pilihan hidup kamu yang menurut kamu baik. Baper ya. Insya Allah. Suka dengan pasangan ini saya ini guys. Kamu pilihan kamu Selalu jadi rumah mesra, tangga kan tenang, kan? memberikan contoh kepada yang lainnya guys, bahwa pasangan muda yang selalu bahagia dan solid. Ya begini lah. Oh Tapi bucin, dari bucin, sebabnya, cute. maksudnya selalu rindu gitu sama kampung halaman. Ya pasti. Karena Aduh, ini dia rumah besar- Dedek dia dulu ya, besar guys. di sini kan. Dan kamu juga sempat cerita ya, pertama kamu juara itu ada arak-arakan Iya. dari warga bukan hanya Wow, 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 wow. Dari Cianjur, Cianjur kota. Ini ya di desa guys, jadi ini waktu arah-arah Dedek Lesti dulu ya guys. Saat mau final diberikan kesempatan pulang ya guys. Wow, banyak banget. Memang bintang ya guys. Seorang Dedek Lesti ini sudah sejak dulu calon bintang, jadi lihat penggemarnya banyak sekali guys. ya dari kota. Berapa mobil yang ini? Konvoy. Ratusan mobil. Jadi nanti Dari sini sampai sana guys. Jalanan parkir. biasa. Itu belum juara. Jadi pas dua besar itu kan kita dikasih kesempatan untuk pulang kampung dulu. Oh, iya. Ya. Tapi kakak sebenarnya tahu Lesti nggak? Jangan Lesti kejar nggak nonton tapi tahu nggak? Tahu nggak? Kakak lebih tahu si orang itu, cowok itu, beneran. Tahu nggak? Sumpah. Siapa sih orang itu guys? Dia dulu yang kakak tahu daripada kamu. Kenapa? Gara-gara kakak pas nonton itu, dia lagi arak-arakan keringan ke kampungnya. Sebelum dia dari dulu. Makanya kan waktu itu belum sahib kamu. Enggak dulu hype loh. Nggak salah. Nggak ada cewek tinggal lebih tinggi dari sukses manapun. Ini orang apa penilaian gua ya? Dia nonton dia. Aduh kakak, jadi kakak lebih kenal orang itu ya guys daripada Dedek Lesti dulu ya guys. Lucu ya guys, Dengan lucu. yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau dengan yang lain itu Enggak. dia nggak terima. Tapi saat itu kenyataannya adalah Nah, yang duluan di kakak sana itu kan. yang duluan kakak tonton di TV itu orang itu. Oh pas kebetulan. Iya. Pas kebetulan nonton apa nggak sengaja? Nonton nggak sengaja nonton. Kan Pak En juga nonton tapi kan Pak En. Pak En tahu kamu. Kalau orang itu Agak flu guys. oh gini kan kok keren aja ngandut. Terus saya lihat dia pulang ke kampung halaman ya kan, diiring-iring. Oh jadi ini ceritakan teman Dedek yang dulu itu loh guys, itu kan juga dari Medan, juga diiring-iringi mungkin seperti itu guys. Yang kenalnya kakak Bilar itu lebih kenal si temennya itu daripada si Dedek Lestinya gitu loh. Dengan sama itu sama Jauh. banyak warga sekitar tadi itu ini orangnya si itu Anu gitu kan. Jadi kan nggak tahu Lesti doang beneran taunya ya stay up doang stay itu kan setelah itu dari tahu gitu doang beneran nih sumpah dia orang Ah, iya. Saya bayangin aja tuh. Pertama kali ikut kompetisi besar kan ini dulu. Terus yang pertamanya itu dia cuma sama si bapak gitu di dalam ngomong lagi nonton TV gini. Nah ikutan dangdut itu gitu. Langsung gue datang ke Bandung pas lagi bersekolah sama si bapak. Motor. Terus si bapak bilang, Dede udah siap, udah siap, ayo Dede mau nyari pengalaman. Iya cuma itu doang. Dede mau cari pengalaman aja. Tujuannya itu dari jam 6 pagi jadi sampai jam 11. Wah jadi ini perjuangan Dedek Lesti saat mau mengikuti Dangdut Academy ya guys. Bagaimana dia perjuangannya dengan seorang bapaknya ya guys, keinginannya dia untuk mengikuti sampai harus ikut audisi ke Bandung gitu ya guys, dengan naik sepeda guys, Cianjur Bandung. Pas malam baru masuk ke cari pengalaman. Iya makanya kamu masuk kan dulu. Di luar satu cari pengalaman karena kan sebelumnya dia belum pernah ikut kompetisi besar gitu. Terus nggak pernah dilepas sama bapak ikut kompetisi, ikut audisi pasti ditemenin. Nah itu saat itu tuh nggak bisa ditemenin. Jadi benar-benar jalan sendiri ngantri gitu. Tahunya ternyata Aduh di tatap
tatapan kakak bilang kepada jadi Dede, nggak pernah, tatapan maksudnya sayang nggak guys. ada apa-apa, Bikin jadi cute. pengen cari pengalaman, pengen banggain bapak sama mama, Nah, semua itu sih tujuannya. udah. Jadi itu tujuannya. Pengen memuliakan orang tua kamu, pengen Alhamdulillah. membanggakan orang tua kamu, itu tujuan sebenarnya. Dan itu yang akhirnya kamu dapatkan. Ya alhamdulillah, ini semoga Amin. Ya itulah, jika kita memiliki tujuan yang mulia guys, yaitu membahagiakan kedua orang tua, pasti cita-cita kita akan tetap terkabul ya guys, atas doa Allah. Karena doa orang tua itu sangat mujarab ya guys. Jika kalian memiliki cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua, insya Allah cita-cita kalian cepat tercapai. semoga terdengar. Saya belum banget, terus aku nggak merasa pengumuman juara tapi katakan Nggak ngebayang, jadi nggak tahu beneran apa enggak, terus jadi nanti jadi sekolah gimana ya gitu, gimana ya perasaan itu, jadi masih ada yang menemani nggak ya gitu sekolah kalau kamu gitu. merasa kamu udah jadi artis, Takutnya orang minder nggak teman-teman? bukan, takutnya ada yang suka nyinyir juga gitu kan. Aku mah nggak mau temenan sama dia kan udah sukses nanti, tapi kalau minder mah kayak ke kasaran gitu, ini mah gimana ya kayak Introvert ya, gitu ya. gitu. Tapi ternyata alhamdulillah, karena mungkin pas begitu Dede Tapi kan kamu baik, pulang lagi ya udah begitu, Dede sekolah aja biasa. seperti biasa. Kamu menjalani kehidupan kamu sehari-hari seperti sebelum kamu mengikuti kompetisi itu. Gitu, makanya alhamdulillah Dede sampai saat ini gitu, Dede masih punya. Jadi di sini terlihat ya guys, seorang Dede Lesti itu cerita masa lalunya, perjuangannya sebelum dia sukses seperti ini kepada si suaminya guys. Mungkin enak yang belum diketahui oleh seorang kakak ya guys. Grup angkatan Dede. Harusnya juga banyak makin baik loh teman kamu. Karena kan kita kalau sukses semua ngaku kita teman, semua ngaku kita saudara. Alhamdulillah. Dan selalu bilang kita sombong. Sombong tuh udah sukses sombong tuh. Padahal pas kita Enggak juga ya guys. jadi Kalau menurut saya Dede ini nggak memiliki sifat sombong, meskipun sekarang menjadi seorang sukses ya guys, penyanyi muda tersukses yaitu Dede Lesti ya guys, tapi nggak sombong sih menurut saya. supaya saja kan dia kemana? Tidak ada. Kadang ya udah Dede mah, kalau Dede mas nggak fokus ke situ, karena yang pertama Dede sekolah, waktu buat Dede sekolah aja kan kebagi, karena Dede udah kerja kan nggak, Dede nyanyi dari panggung gitu, jadi bener-bener waktu main, waktu ngaji, waktu sekolah tuh bener-bener dibagi banget. Jadi nggak ada, jadi waktu untuk mikirin orang takut ngomongin gini, orang nggak ada. Sekarang kalau bisa setelah banyak waktu kosong jadi akhirnya kan mikirin ngomong-ngomong. Banyak gitu, ya Allah. Kamu sih bikin aja gitu kan. Ya mungkin, tapi emang Aduh, apa? tetap apa ya, baper ya guys saya melihat pasangan dua ini ya guys. Keren. Pasangan muda yang patut jadikan contoh untuk yang lainnya guys. Kayaknya di fase-fase kayak gini bakal ada, dan maksudnya kan kalau perempuan begitu, kalau di masa begitu tuh lebih sensitif katanya gitu. Makanya ya udah, karena ini bukan Dede banget sebenarnya. Dede tuh ya baperan tuh bukan Dede banget, dan Baperan kayak ya guys. bener-bener ngeliatin orang apa sih gitu, bener orang-orang kan lagi ngomongin Dede kenapa gitu, saya itu bukan Dede banget. Jadi sebenarnya Dede bodohin gitu, sampai bodohin orang mau ngomong apa gitu, tapi Dede mah tenang, hidup bahagia, gitu, gak ngerugiin orang, udah. Betul deh ya, yang penting kita itu hidup jangan merugikan orang lain ya guys. Jadi kita tetap happy gitu ya guys. Itu sih. Terus kamu pertama kali kamu ngomong dia mau dari penyanyi Dari pas SK, penyanyi nikahan gitu kan, lanjutan kecil pertama kali kamu dari mulai gak dibayar, Aduh, mulai nggak dibayar ya guys, ya itulah perjuangan dari seorang Dede ya guys. sampai dibayar 10.000, 15.000, 20.000, semua untuk belajar 10.000 pokoknya daerah-daerah sini. nyanyi RT seperti itu ya guys. Dulu itu pemain keyboard organ itu cuma Om Dede yang itu yang tadi itu doang, nggak ada lagi di daerah sini. Jadi bener-bener jarang banget. jarang. Pemain organ tuh jarang.
orkes gitu Orang itu jantung mati pankreas. organ gitu. Tapi beneran gitu sayang. Maksudnya kakak bapak ini tuh mau lucu ya udah guys. ngeliat bakat di Dede gitu, Dede bisa nyanyi. Jadi pengennya bapak Kamu punya pengalaman dulu tuh. jadi kayak ayo berani dulu naik panggung nyanyi gitu, Dede disuruh nyumbangin lagu kalau ada pesta apa. Misalkan dari sini ke mana ada orang yang hajatan, ada yang manggil organ dangdut. Itu ada dangdut di sana. Kita ikut nyanyi, nyumbang lagi. Nyamperin pulang sekolah ke sana sama bapak. Kadang cuma nonton doang, ada kesempatan nyanyi ya nyanyi, kalau enggak ya enggak. Kalau dulu kakak, bapak kan pengen banget kakak tampil, papa. Sampai dia bayar kakak tahu untuk tampil untuk nyanyi nyumbang lagi. Iya, nih masuk cepat nih. Cepat dong. Oh iya, bapak pernah Jual cerita. satu berapa gitu? Cepet nyanyi kok. Enggak. Kakak malu sayang, kakak minder dulu. Masa nih? Jadi seorang Rizky Bilar dulu pemalu ya guys. Suruh nyanyi. Udah bukan itu bukan buat biasa ya kan dulu. Jadi menjelaskan yang mau dia apa tahu untuk tampil nyanyi asal juga terus kasih duit gitu selama lagi gitu. Ya gitu. Terus bayaran terbesar kamu saat off air sebelum kamu jadi artis itu berapa? Sebelum jadi artis ya. Oke, Iya, juta. dapat 2 panggung. Itu pun 2 panggung kalau paginya Dede upacara adat dulu. Pacar Bukan. Jadi misalkan ada satu panggung, beda tempat. Pagi Dede misalkan upacara adat dulu. satu hari dalam Biar yang sama upacara adat dulu misalkan 250. Terus siangnya Dede nyanyi dangdut 250. Terus 250. sorenya Dede kesidahan 250 gitu. Misalkan malamnya Dede sorry gitu 250 gitu. Ngaji gitu 250. Nah itu baru bisa dapat. Jadi seorang Dede Lesti ini memang pandai sekali guys nyanyi sholawatan ataupun kiroah kori ya guys. Suaranya memang bagus banget ya guys. Pasti sudah nonton tahu Dede Lesti saat mengaji dengan murotal kiroah bagus banget ya guys. Oke, saya dapat 1 juta sehari. Itu kalau enggak, misalkan pas kebetulan jauh di tempat ini dapat 300.000 misalkan. Terus ganti panggung lagi dangdutnya di mana? Atau misalkan sepanggung itu, jadi misalkan Ih bener-bener kakak bilang nyanyi. bener-bener Nonton apa? satu panggung itu, tapi jadi paginya ngawi upacara adat, siangnya jadi nyanyi dangdut, sorenya jadi kosidahan, malamnya jadi ngaji. Full ya guys sehari ya guys Dede kalau lagi banyak job pagi nyanyi. Enggak kenal kamu secara TV. Enggak jangan dengan orang yang nggak kenal orang. Masih baik kalau tanya. Kamu kalau dulu nggak tambah 9 semua. Lucu ya guys, jadi seorang kakak ganti bertanya kepada Dede ya guys, apakah seorang Dede Lesti kenal dengan kakak Bilar ya guys sebelumnya. Kalau namanya Dede nggak tahu. Aduh sakit guys. Kalau kakak juga dengar doang. Dede namanya nggak tahu, tapi kalau mukanya ini bukan ya Pak. Bener-bener Dede tahu banget Rizky Bilar itu pada saat kakak lagi rame-ramenya dulu tuh sama Kak Dinda. Ceritanya mereka sedih banget, mereka pacaran 10 tahun atau 7 tahun ya katanya. Terus nikahnya sama ini, sama Ray Bayang. Ntar minggu depan ntar Dede tuh yang begitu ceritanya ditinggal nikah. Emang siapa yang ditinggal nikah ini? Rizky Bilar, namanya Rizky juga kayak gitu. Sama itu Dinda Hao. Oh kalau Dinda Hao nya mana tahu gitu. Rizky Bilar yang mana? Yang ini nih. Aduh ternyata seorang Dede belum pernah ya guys ketemu. Ya udah masuk ke Dede malah Dede tuh begitu udah apa sih udah selesai acara temen Dede yang itu sama si AA sama tim YouTube Dede tuh dia mau nggak collab sama Rizky Bilar katanya gitu. Rizky Biliar guys. Rizky Biliar
biliar. Bilar kali kak. Dek. Biliar. Bola silang. Biliar siapa gitu kan. Kolam. Mana si Blitar? Oh iya. Enggak gitu. Kan dia nggak kenal gitu. Gimana gitu kan nggak enak gitu ya. Bisik-bisik. Tahunya diliatin video-video kakak yang collab sama dia. Dia katanya punya YouTube deh. Ya collab aja kak. Jadi ngindar liburan ke Bandung nggak mau gitu. Taunya ditawarin di one man show itu dibujuk, jadi nggak mau, dibujuk lagi, jadi nggak mau, tetap nggak mau. Ujung-ujungnya peluru terakhir, jadi diwajibkan diharuskan ya udah. Udahlah. Yang namanya jodoh ya seperti ini ya guys, meskipun ditolak untuk tidak ketemu, tapi jika Allah sudah mempertemukan jodoh kita, seperti Dede Lesti dan kakak Bilar ini ya guys, pasti akan ketemu ya guys, dan akhirnya takdir cinta mempertemukan mereka ya guys. Nyampe di Jakarta, jadi kan dari Bandung langsung ke Jakarta tuh. Di situ pun belum nikah sekali, dia make up aja karena dia belakangan datangnya ya. Nggak ketemu di backstage. Pas gue datang mana? Ya sekedar mana sih belum masih jalan kan? Dia tanya, ini bintang di sini. Memang artis ya, memang artis ya. Pasti lah, ada lah. Gue sadar ya. Ini karena bintang di sini kata lagu kali lebih kayak ini. Enggak. Nah, ya. Biarlah gue kan baru itu ini. Udah, nggak ketemu. Nggak ketemu kita backstage. Baru tuh pas iya Pas di set kita di set mau menuju segmennya kakak. ada Suker mau menunjukkan gue untuk kita ngobrol di situ. Terus Percakapan pertamanya tuh guys. halo enggak kalau kenalnya dia Lesti terus dia dibilang nikah gitu tidak sama dia sama Gitu. dia disuruh standby terus gue udah standby terus masuk kita ngalir aja tuh percakapannya nyambung terus. Jadi ini cerita dari pertemuan Dede dengan kakak saat di One Man Show ya guys, pertama kali ketemu ya guys. Seru. Bercanda-bercandanya terus ngebangun harus frekuensi kan. Sudah kak aja minta story yuk katanya, ayo ya story katanya gitu. Ini Instagram aku ya, aku udah follow ya, main ngeliatin si Dede gitu. Oh ya, enggak, aku follow ya, katanya kan gak pegang HP. Tapi yang ngajak kepala ikut kamu. Udah tuh, akhirnya dulu tanya pas break lagi, kakak ada YouTube nggak gitu. Kalau tuh ayo kamu ada YouTube ya kata. Terus akhirnya janjian, tadinya mau hari Sabtu ya, mau hari apa gitu. Terus akhirnya karena kakak main bola, terus selalu pas barengan ya, jadi nge-share lo ke kakaknya WhatsApp ke Dede mau minta Sherlock. Terus abis itu pas kakak nanya Lesti nanti janjinya. Dia nggak mau YouTube sebenarnya. Saya enak tuh yang suami kakak udah bos tonton buat YouTube aja kan dia bikin dia sudah nggak tahu ini apa udah bikin apa dia apa kok dia bikin bos. Karena kakak dulu pernah kena suspend jadi kakak malas nonton YouTube. Saya pas udah nonton ngeliat kalau YouTube sama kamu terus dia bikin konten yang ngasal sebenarnya ngasal. Tapi pas kakak lihat udah hukuman suspend udah benar udah ada verifikasi pas kakak lihat efeknya. Wah, boleh juga nih. Bukan itu, tapi kita juga Ya kita kan banyak banyak. orang yang kangen, pengen lihat kebahagiaan Enggak, kita. gini saya. Karena itu sudah jalan contoh. Udah kayak gini. Ingat gak dulu Dede pernah bilang ke kakak gini. Kita bikin konten supaya untuk menyenangkan hati banyak orang aja, supaya untuk menyenangkan hati banyak orang aja. Jadi niatnya bikin konten untuk membahagiakan menyenangkan orang aja guys. Terima kasih Dede. Semua pasti para Leslar dan Lesti Lover pada kangen ya guys dari mereka guys. Seharian saja tidak mereka buat konten pasti semuanya kangen. Ternyata kita banyak yang suka. Itu dia ngomong enggak? Ya banget. Kamu mau nggak? Banyak yang suka, banyak yang sayang. Terus kita bikin konten gitu karena kenapa kita tuh sering banget ketemu, sering banget jalan, tapi nggak pernah bikin konten. Bahkan dulu sering sensor itu sering ke psikologi kita. Apalagi di mana dia
seru banget ya guys dengan curhatan seorang kakak dan adik, suami istri deh sekarang ya guys, tapi benar kata teman-temannya Dede dan kakak ya guys. Seru. Aduh, gue juga ikut merasakan kebahagiaan mereka ya guys. Emang Dede mah begitu, sama karena udah terbiasa mungkin sama keluarga begitu kali ya. Udah terbiasa jauh dari orang tua, udah terbiasa dititipin sama orang. Karena dulu mama ngajarinnya, Dede boleh bermasalah di rumah, tapi ketika Dede nginep di rumah orang, Dede harus bisa bawa diri ya. Karena doanya mama itu selalu gini, mama pengen Dede banyak yang sayang. Kakak juga bisa, ini karena kita anak kantor. Kakak selalu di Dua-duanya anak kantor ya guys. numpang di tempat orang, Harus bisa bawa harus bisa bawa diri. diri, kecuali saat kamu jadi bos. Di mana di mana kita bekerja, di itu bumi di mana bumi Di mana bumi bekerja, di situlah kita berlindung. Bener ya, di mana bekerja kita berlindung. Tapi ketika kita sudah jadi bos, sudah posisinya udah tinggal menikmati, mensyukuri, jangan sampai lupa Tuh, tidak boleh sombong ya guys. kita bisa mendapatkan seperti yang sekarang ini. Prosesnya kan panjang banget. Nah itu tadi salah satu membuktikan bahwasanya ya kita juga dari bawah ya. Kayak dari kita tadi, kakak juga nggak kenal sama kamu, nggak kenal sama kamu, tahu terlibat doang, kamu pun juga begitu, apalagi kakak kan belum, ibaratnya juga sama sebenarnya, hampir sama jalan kita ke jalan kita bersama, kita ngerasain lika-liku kehidupan dari Ya beginilah ya guys, jadi setiap kebahagiaan yang kita dapat harus dengan perjuangan ya guys, perjuangan dengan keras, sabar, dan pantang menyerah ya guys. Dari teladan dua contoh artis ini ya guys, meskipun sekarang mereka kehidupannya sudah lumayan enak, tapi tidak lupa bagaimana dia dulu perjuangannya ya guys. Dan yang pasti tidak boleh sombong ya guys, harus selalu mengingat, apalagi para fan-fannya ya guys, please love dimanapun anda berada ya guys, orang-orang yang saling support rendahin, mereka. ngeremehin juga banyak. Tapi pada akhirnya ya alhamdulillah setelah ngelewatin banyak hal, dan mungkin itu juga kali kakak ngeliat banyak orang Gue yang curhat santai di sini guys. banyak orang yang dulu sempat kakak di posisi dia, dan orang itu sukses di usia belasan. Terus tapi sekarang orang itu yang sukses saat itu kakak pengen di posisi dia, sekarang nggak tahu kemana, nggak tahu rimbanya, dan dia nggak bisa nge-maintain dari secara banyak ya, dari secara karir dan secara mental dia belum siap. Dan mungkin juga Tuhan sengaja kali ya, kesuksesan kakak dapat di usia sekarang, di usia dimana kakak udah ngelewatin banyak hal. Tapi maaf saya yang Dede potong, tapi sebenarnya orang yang kakak bilang kapan ya gue bisa sama punya orang yang sayang sama gue gitu, bener-bener support, bener-bener militan, itu sama orang yang sama, cuma bedanya saat itu. Cuma kalau kakak ngucap, nah kalau Dede itu amin, mudah-mudahan jadi bisa sama kayak orang Seperti itu gitu. kalau gitu cuma Kalau untuk itu orang maksudnya untuk kapal ya, itu orang di usia belasan, tapi dia nggak sanggup nih menahan beban dimana dia jadi superstar di usia itu. Tapi bukan berarti kakak bilang kakak superstar ya, maksudnya iya dicintai banyak orang iya ya. hampir sama seperti dia lah yang senang kenapa. Cuma saat itu nggak mampu maintainnya secara mental. Ya dia drop gitu. Karena mungkin kapasitas mental seseorang atau Karena dia di usia belasan seseorang. dia di usia belasan. Saya sendiri juga di usia belasan. Ya kan beda cewek dengan cowok dewasanya. Cewek dengan cowok dewasanya beda. Kali ya maksudnya Dede bersyukurnya alhamdulillah dikelilingi oleh orang tua yang baik. Oke guys, jadi saya di sini nggak banyak bicara guys, saya lebih fokus Ya, itu menikmati curhatan mereka. secara Suka banget dengan mereka curhatan mereka. benar-benar
ngedidik dede. Kita nikmati aja ya Tetap guys. harus bisa tahu bisa memposisikan diri. Misalkan di saat dede lagi sekolah ya dede harus sekolah, di saat dede bekerja ya dede memposisikan profesionalnya dede gimana bekerja gitu. Jadi otomatis itu tuh justru malah nggak bikin mental kita jadi turun, tahu kak. Kalau kita begitu jadi kita nggak stres, kayak kita nggak ngerasa dituntut beneran. Mungkin bisa jadi salah satu tips kali ya, karena dede dulu ngerasa kok orang untuk dede begini ya gitu. Terus sama kayak kemarin yang dede cerita ke kakak gitu, kenapa orang-orang ya setiap kali apa yang dede gunakan itu dikomentar dan di mata mereka salah gitu. Karena kan kalau dede tuh harus bener-bener sempurna sama di mata kakak gitu, bukan di mata mereka justru malah kakak sendiri aja biasa-biasa aja gitu, nggak pernah memikir jadi apa-apa. Nah kayak gitu nah. Ya itulah seorang artis public figure guys, memiliki netizen fan yang kadang pro ada yang kontra ya guys. Jadi dinikmati aja lah dek. Gak usah terlalu dengar apa netizen kata-katanya hal yang negatif ya. Yang positif aja kita ambil. Kan kemarin itu kakak bilang dulu bahwa mereka tuh sebenarnya kan kita perempuan, lalu mereka memposisikan diri mereka tuh kamu gitu. Jadi kita nggak dekat sama orang, dekat sama cewek, kalau kerja sama dengan cewek ini mereka bakal cemburu. Tapi kalau begitu balik, kalau kamu kakak cemburu sama kamu, mereka bisa senang. Karena mereka memposisikan diri mereka tuh di kamu gitu. Mereka beranggapan mereka, jadi mereka pengen kamu tuh melakukan yang terbaik yang menurut anggapan mereka. Karena lucu banget gitu nggak sih? Dan mungkin ini juga kakak emang juga ngelakuin apa ya, maksudnya kan udah bukannya ini kenal dia lagi, bukannya temennya lah, bukannya dia begitu lah, bukannya dia aja begitu maksudnya begitu kan mungkin sebaliknya ke dede, kakak pun dede begitu gitu. Jadi ini kok orang-orang pada begitu deh. Iya, ya itulah netizen ya guys, followers. Sama aja kayak sekarang ketika palingan mungkin bedanya karena sekarang kan udah era digital banget ya kak, maksudnya kita harus lebih berhati-hati aja. Bagi dari sama berhijab, jadi keluar udah nggak bisa di rumah. Di sini dia keluar ke bawah aja udah harus ditudungi. Kalau dia keluar rambut keluar sedikit aja udah otomatis udah jadi bahan gunjingan orang gitu. ya kembali lagi, karena kamu ada public figure, jadi contoh banyak orang. Satu Perjalanan dari puncak ke sini, dia kan banyak ngobrol sama Aeno. Terus pas begitu masuk ke jalan-jalan jelek sama Aeno, Aeno dulu dia begini, terus kata Aeno gini, Dek, ini kan jauh banget ya. Kalau misalkan orang berpikirannya ya udahlah dengan gua di rumah aja, ngapain gitu ke ibu kota, ngapain ini capek-capek gitu, jadi nggak akan bisa seperti sekarang ya. Terus dia bilang jadi bilang Aeno karena emang Dede nggak biasa diam di rumah gitu, jadi dulu memang Dede sama bapak tuh ayo kita kesini, kita coba gitu. Jadi nggak boleh bawaan, ada lomba olahraga apa yang Dede bisa ditemenin sama bapak. Di sekolah Dede selain nyanyi ikut apa, misalkan lomba IPA IPS, Dede ditemenin sama bapak. Apalagi nyanyi yang memang bakatnya Dede banget, itu tuh bener-bener sama bapak tuh di panggung gitu kan. Ya itulah orang tua ya guys, baik banget yang memberikan selalu support anaknya ya guys. Orang mau dikenal tuh mudah banget gitu, wadahnya banyak banget. Jadi tinggal lagi balik lagi kalau dari Dede tipsnya udah sebenarnya niat, dalam hati doa semata-mata dari orang tua, ya itulah ya guys. terus benar-benar baik aja, tujuannya baik, lurus aja, jangan kesana kesini dulu sama orang tua aja. Itulah guys, yang patut kita hati dulu ya guys. Orang tua apapun minta kesepakatan dari orang tua, minta restu sama orang tua. Kata orang tua iya silahkan, kalau kata orang tua enggak, ya jangan. Ketika kalian pasti setiap orang tahu lah apa yang ada di dalam diri kita punya bakat apa, itu dikembangkan digali cikal ya, dicari tahu siapa yang sekiranya orang yang bisa mengembangkan, yang bisa membantu gitu. Pokoknya terus aja belajar, berusaha, berdoa. Dede aja yang dari ujung dunia bisa dibilang kaki gunung, sejauh apapun gitu. Ayah aja sampai berpikir jauh banget kok jadi bisa ya ke Jakarta gitu, sampai mikir begitu. Tapi ingat gak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Iya betul ya guys. kun fayakun. Iya, kun fayakun. Jika Allah berkehendak kun fayakun semuanya bisa ya guys.
kita menjadi inspirasi, ya otomatis kita harus siap menjadi contoh buat banyak orang dalam hal bersikap dan hal lainnya. Karena memang orang bisa meniru tindakan kita, hal yang kita lakuin, tapi dia nggak bakal bisa niru nasib dan rezeki kita. Karena setiap rezeki sudah ada porsinya masing-masing yang Tuhan berikan. Oke. Jadi obrolan kita kali ini, maaf ya karena ngalir ngidul, mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Iya, yang positif yang baik ya diambil, yang buruk dibuang. Iya kan. Karena memang kita memang sering bercanda ya. Ya semoga kita bisa, semoga kalian semua yang nonton di sini juga bisa mewujudkan impian-impian kalian. Amin, 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 amin. Itulah reaction saya dari cerita curhatan dari seorang Dede dan kakak Bilar ya guys. Ya udah, terima kasih dari saya. Ditunggu reaction dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.